Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Alfian. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, yaitu menggunakan R Studio. Saya udah buat project yang bernama tugas 2 ya di R Studio. Dan saya juga sudah mendapatkan file CSV data pendapatan yang sudah disediakan untuk saya download gitu. Oke, kita langsung saja ke tugasnya. Nah, di sini file CSV-nya ya. Paketnya udah saya install ya, ggplot2, dplyr, broom, ggpubr, dan library-nya juga udah saya buka juga. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat histogram untuk variabel terikat berdistribusi normal atau tidak gitu loh. Nanti kita jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, untuk histogram kita akan menggunakan komen hist ya. Oke, kita buat dulu di sini. Oh ya, kita import dulu ya datasetnya. Tugas ini adalah file projectnya di sini dianalisis dan visualisasi datanya CSV-nya. Oke, encodingnya otomatis. Namanya kita ganti aja jadi data biar nggak terlalu panjang. Terus oke, import. Nah, ini dia nilai-nilainya ya. 180 kolom. Ini 180 lebih. Ada 498 entry dengan total 3 kolom. Oke. Cukup banyak data yang akan kita ubah, yang akan kita olah. Kita akan kecil saja dulu supaya konsol kita akan besar. Oke. Ini udah di read ya CSV-nya. Selanjutnya kita akan buat histogramnya. Oke, ini adalah histogram untuk tingkat kebahagiaannya ya. Sedikit oke, maaf tadi sedikit ada kendala. Akan saya lanjutkan ya untuk histogram kebahagiaan ini setelah kita run. Histogram ini memiliki bentuk yang seperti tibel kalau pada pengujian dengan pengujian Shapiro-Wilk. Di sini memiliki value yang lebih dari 0,05 ya. Dengan artian ketika frekuensi pendapatannya tinggi, tingkat kebahagiaannya pun tinggi. Kalau misalnya kita lihat secara sepintas dari histogram ini ya, seiring berjalannya frekuensi pendapatan ini, tingkat kebahagiaannya pun cenderung meningkat. Pun ketika frekuensi pendapatannya rendah, tingkat kebahagiaannya pun rendah gitu loh. Ini untuk poin A ya, histogram ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat scatter plot. Oke, di sini sudah kita buat scatter plot ya untuk menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Titik-titik yang muncul di sini, titik-titik data ini ya, menunjukkan bahwa datanya ini tuh cenderung naik antara pendapatan dan kebahagiaan, korelasinya ini dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, korelasi Pearson yang positif ya, ini nih dapatnya positif 0,8633, mendekati 1 yang mengkonfirmasi bahwa si hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan ini tuh memiliki hubungan yang linear yang kuat ya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaan.
Ya, dan ini koefisien determinasinya 0,7452 atau 74,52%. Seperti itu. Ini untuk scatter plot hubungan linear ya. Poin B. Oke, baik, kita lanjutkan untuk poin C. Pada poin C ini kita akan melakukan regresi linear sederhana. Nah, dalam regresi linear ini jelaskan hasil regresi tersebut ya. Oke, untuk regresi linear kita akan membuat variabel model regresi ya. Oke, di sini sudah kita dapatkan persamaan regresinya ini, Y-nya 0,2091 dengan tambah 0,7124 kali X, di mana intercept 0,2091 adalah ketika pendapatannya itu sama dengan 0. Nah, tingkat kebahagiaannya ini diprediksi sebesar 0,2091 unit dengan slope 0,7124. Setiap peningkatan 1 unit pendapatan akan meningkatkan tingkat kebahagiaan sebesar 0,7124 unit. Apapun unitnya ya, titik atau tingkat, nilainya 0,7124 atau 71,24%. Nah, kita tentukan koefisien determinasinya atau R squared ya, R pangkat 2 sebesar 7452 atau 74,52%. Nah, dari model regresi ini menjelaskan bahwa 74,52% dari variasi tingkat kebahagiaan. Nah, sisanya tinggal 100% dikurangi 74,52%, yaitu 25,48%, dijelaskan oleh faktor lain selain yang masuk di dalam model ini ya, pendapatan dan kebahagiaan ini. Lalu nilai R kuadrat tertinggi lebih dari 0,7 itu menunjukkan bahwa model yang kita buat ini memiliki kemampuan prediksi yang baik ya. Lalu selanjutnya interpretasi adjusted R squared. Nah, adjusted R kuadratnya ini nilainya juga tidak terlalu jauh dengan koefisien determinasi tadi atau R squared R kuadrat. Nah, nilai adjusted R kuadratnya ini sebesar 0,7447 atau 74,47%, di mana nilainya sudah disesuaikan ya dengan jumlah variabel di dalam model. Lalu nilainya tuh sangat dekat dengan R kuadrat yang sebelumnya. Selisihnya tuh hanya 0,05% ya, menunjukkan bahwa model yang kita buat ini tidak mengalami overfitting, dan model yang kita buat ini tuh konsisten kualitasnya gitu loh. Sehingga secara statistik ya, p-value untuk slope-nya itu sebesar 2,2052, kecil sekali sampai 0 gitu ya. Kecil sekali, kurang dari 0,05 ya. Sehingga hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan ini tuh signifikan gitu secara statistik. Dan kita bisa menolak hipotesis 0 ya. Tidak ada hubungan linear tuh nggak bisa. Ini ada hubungan linear. Karena nilainya bisa kita buktikan secara statistik gitu loh. Dengan kepercayaan 95%, kita yakin bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Oke, kesimpulannya dari semua nilai yang sudah kita dapatkan ini, hubungannya tuh kuat. R kuadratnya sama dengan 74,52% ya, menunjukkan bahwa model ini baik.
Yang kedua, ini signifikan secara statistik, p-value-nya tuh mendekati 0 yang tadi kita bilang. Dan hubungan positif ya, slope-nya tuh positif 0,7124 atau 71,24% gitu, menunjukkan bahwa hubungannya searah. Lalu terdapat hubungan linear yang kuat itu antara positif ya, antara pendapatan dan kebahagiaan. Dan model ini juga bisa kita gunakan untuk prediksi tingkat kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Menurut saya valid gitu loh dan linear. Dan setiap peningkatan pendapatan sebesar 1 unit akan meningkatkan juga kebahagiaan sebesar 0,7124 unit. Di samping 0,2 sekian tadi, 0,2 sekian persen tadi yang tidak dijelaskan variabelnya di dalam dataset yang kita punya gitu loh. 71,24% ini sangat tinggi juga nilainya. Hampir 75% gitu loh dari variasi data. Seperti itulah regresi linear ya, sederhana dari dataset yang kita punya. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan poin nomor D, yaitu melakukan plot untuk mengecek homoskedastisitas dari data yang kita punya. Oke, langsung saja kita ke R. Oke, baik, kita sudah memiliki beberapa plot untuk pengecekan homoskedastisitas di sini ya. Mengapa kita cek homoskedastisitas ini adalah kondisi di mana varian residual atau error konstan di semua level nilai prediksi gitu. Ini adalah salah satu asumsi penting ya dalam regresi linear yang kita lakukan gitu. Mengapa penting? Karena ketika itu tidak homoskedastisitas atau dalam artian heteroskedastisitas, hasil regresi tersebut itu menjadi tidak reliable gitu, tidak dapat kita gunakan, tidak dipercaya gitu loh. Dan standar errornya tuh menjadi bias gitu, uji signifikannya itu tidak akurat, dan interval kepercayaan menjadi tidak tepat gitu loh. Oke, kita langsung ke hasil plotnya. Ini ada 4 hasil plot. Yang pertama adalah plot residual terhadap titik ya, yang baik gitu loh. Homoskedastis ini titik-titik yang di sini tuh menyebar acak di sekitar garis horizontal atau Y0 ya. Kita bisa lihat di sini titik-titiknya itu menyebar secara acak dan tidak ada pola tertentu gitu yang tidak membentuk sebuah corong atau kurva atau apa, acak aja gitu. Nah, di situ berarti homoskedastis di sini sifatnya, dan ini untuk plotan kita tuh menunjukkan hal tersebut. Dan sebaran residualnya itu relatif sama di semua level fitted values. Kalau untuk yang heteroskedastis itu titik-titiknya itu membentuk pola itu seperti corong, kurva. Sementara yang kita punya di sini enggak. Sebaran residualnya menjadi lebih melebar atau menyempit itu untuk yang heteros. Dan ada tren yang naik turun yang terlihat jelas gitu loh. Sementara yang kita punya di sini tidak seperti itu gitu loh. Di sini ada beberapa yang diplot juga dengan nilai lebih ke acak. Berarti yang kita punya tuh homoskedastis ya. Lalu untuk plot selanjutnya kita memiliki plot scale location. Nah, untuk di plot scale location ini plot yang baik itu, nilai yang baik itu tuh garis merahnya tuh relatif horizontal, yang kita miliki juga horizontal kan, kurang lebih ya. Dan titiknya tuh menyebar secara merata. Pun yang kita punya seperti itu. Berarti ini sudah menunjukkan homoskedastis. Selanjutnya untuk poin nomor E, kita diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Nomor 1, plot data point pada grafik. Lalu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Lalu tambah persamaan untuk garis linear. 4, beri judul dan label untuk
sumbu-sumbu yang ada ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk visualisasinya yang pertama itu kita akan membuat plot ya. Di sini sudah diplot sebuah analisis regresi linear ya, pendapatan dan kebahagiaan. Bisa kita lihat di sini tuh menampilkan semua titik ya, totalnya 498 titik data sebagai scatter plot, di mana setiap titik itu adalah satu observasi pendapatan dan kaitannya dengan kebahagiaan. Tujuannya apa? Untuk melihat pola hubungan secara visual gitu. Terus yang kita bisa lihat apakah hubungannya itu linear atau non linear, apakah ada outlier, titik yang jauh dari pola umum, dan seberapa kuat gitu loh hubungannya. Apakah titiknya makin rapat, maka hubungannya tuh makin kuat sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk memperjelas scatter plot yang kita punya ini, kita akan menambahkan juga garis regresi linear ya pada data yang sudah diplot pada scatter plot ini. Oke, lanjut saja. Garis merah ini adalah garis regresi linear terbaik ya. Mengapa? Garis ini tuh dibuat dengan metode least squares dan slope garisnya ini koefisiennya 0,7124. Nah, kalau misalnya kita lihat dari scatter plot yang diberikan garis ini, kita interpretasikan hubungannya tuh positif gitu loh, dari X naik, Y juga ikut naik. Analisis kita ada hubungan antara pendapatan dan tingkat kebahagiaan. Oke, dan selanjutnya kita tambahkan persamaan untuk garis linear. Kita buat legend ya, kita buat legend di sini. Oke, nah di sini saya tambahkan persamaan linear ya, dimana ini adalah persamaan matematis di pojok kiri atas ini dengan formatnya Y 0,209 ditambah 0,712 X ini kali X yang maksudnya. Juga di sini juga menampilkan si R square-nya, R kuadratnya adalah 0,745 atau 74,5%. Dan selanjutnya setelah menambahkan persamaan itu, kita buat judul dan label yang sesuai. Sebenarnya kita udah buat ya untuk sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini nih saya buat sampai 2 kali karena tadi skalanya masih menggunakan skala 2,2 ya di sini ya. Untuk row saya udah buat satu persatu dulu supaya ukurannya besar. Dan untuk labelnya di X dan Y pendapatan ya dalam satuan tertentu. Saya lupa kasih tutup kurung. Oke lah. Dan ini tingkat kebahagiaan. Harusnya sih sudah termasuk ya. Mungkin untuk kemudahan dalam pembacaan garis, saya akan sedikit tambahkan garis grid. Nah, ini adalah garis grid ya, yang sejajar dengan nilai pendapatan sama nilai kebahagiaannya juga agar memudahkan pembacaan saya. Oke, baik. Sepertinya sudah semua. Seperti itu saja video yang saya buat kali ini. Semoga bisa
memenuhi tugas 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Kalau misalnya memang ada kekurangan, mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.